Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema. Membahas firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan itu sangat penting supaya kita bisa mengenal Allah kita. Karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, bagikan firman Tuhan ini, jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya supaya saudara selalu mendapatkan berita-berita firman Allah, dan share kepada teman-teman saudara dan keluarga siapa saja agar mereka diberkati oleh Tuhan. Kita sudah ada di Bilangan pasal 26. Ini tentang penghitungan bangsa Israel yang kedua kali. Dalam pasal 16 kita membaca di sana Korah memimpin kudeta atau pemberontakan, saudara, atau demo terhadap Musa dan Harun. Dan karena ketidakpuasan mereka akan pekerjaan mereka, padahal mereka adalah satu klan, saudara-saudara, atau satu rumpun dari suku Israel, dari Bani Lewi, saudara-saudara, yang dipilih Tuhan untuk mengurus perkakas rumah Tuhan ketika mereka harus berjalan pindah-pindah, dan mereka mengangkat itu, saudara-saudara. Itu pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, tapi mereka tidak puas, mulai mengadakan pemberontakan, mengajak bangsa Israel, ada 250 orang lebih bersama Datan, Abiram, dan beberapa yang lainnya. Namun saudara-saudara, mereka dihukum oleh Tuhan atas pemberontakan itu. Dan bisa saudara baca dalam pasal yang ke-16. Dan ketika itu saudara, mereka dihukum Tuhan, dimakan api, lalu tanah terbelah dan mereka ditelan oleh tanah, saudara-saudara. Ya. Namun di dalam penghitungan terhadap umat Israel yang umur 20 tahunan, saudara-saudara, yang ada jadi anak-anak muda, maka generasi yang berikut ini dihitung adalah untuk disiapkan masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Ya. Nah, ada yang menarik di sana. Ya, dalam penghitungan itu dicatat secara khusus, saudara-saudara. Nah, ayat yang ke 11 singkat tapi berkata begini, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi pada waktu mereka dihukum oleh Tuhan, anak-anaknya Korah tidak terlibat, saudara, sehingga mereka tidak kena hukuman. Mereka aman, mereka hidup dan tetap melayani Tuhan, saudara-saudara, ya, di dalam bait Tuhan. Wow, ini satu pilihan yang luar biasa. Dan pilihan-pilihan dalam hidup kita ini, saudara, akan menentukan perjalanan kita ke depan. Karena itu khususnya hari ini anak-anak muda perhatikan dengan baik. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Di tengah masa-masa yang sukar seperti ini, ada banyak pilihan diperhadapkan kepada anak muda, ya, yang sangat menentukan akan perjalanan hidup kalian dan menentukan di masa depan. Bagaimana keadaanmu ke depan dan bagaimana masa depanmu nanti ditentukan dari pilihan-pilihanmu sekarang ini, saudara. Itu sangat penting dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita memerlukan firman Allah, saudara, supaya keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita tidak salah di dalam memilih. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tidak ada lain kecuali menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau engkau ingin, saudara, perjalanan hidupmu baik, anak-anak muda ingin perjalanan hidupmu mengalami, saudara-saudara, akan janji Tuhan dipenuhi dan engkau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan akan kepenuhan janji Allah itu kepada generasimu kelak, saudara, maka tidak ada jalan lain kecuali engkau mau memelihara hidupmu di dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah. Saudara-saudara, mengapa banyak anak-anak muda seringkali salah memutuskan dan salah memilih langkah dalam hidup ini, saudara-saudara? Hal yang paling penting adalah karena banyak anak muda tidak mengenal jati diri mereka. Mereka tidak tahu siapa diri mereka yang sesungguhnya. Dan itu mereka cari dengan berbagai macam cara. Dan kalau tidak diarahkan, itulah sebabnya banyak anak muda yang salah jalan, mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara-saudara.
Sehingga lewat pergaulan-pergaulan anak-anak muda yang salah memilih pergaulan, salah membuat keputusan dalam memilih teman bergaul, berdampak yang sangat luas terhadap seluruh kehidupannya. Ya, saudara, karena itu jangan salah memilih. Keputusan-keputusan yang kau pilih hari ini, teman-teman, sahabat-sahabatmu, adalah sangat menentukan juga langkah-langkahmu ke depan. Kalau engkau memilih perokok, engkau pasti jadi perokok. Kalau engkau memilih teman-temanmu yang terlibat narkoba, tidak mungkin kau tidak terlibat narkoba. Kalau teman-teman di sekelilingmu adalah orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang negatif, engkau akan ikut melakukan hal-hal yang negatif, yang di pandangan masyarakat, di pandangan orang banyak itu adalah negatif, maka engkau akan melakukan hal-hal yang demikian. Banyak anak muda mencari jati diri melalui pergaulan, melalui seks bebas, melalui narkoba, melalui tindakan-tindakan anak muda yang menunjukkan ini saya, padahal bukan itu sebenarnya jati dirinya dia. Tidak sedikit juga yang sudah menyatakan diri Kristen, yang bahkan lahir dari keluarga Kristen karena tidak mengalami pembinaan secara benar. Dia tidak menemukan siapa dirinya sesungguhnya, sehingga dia, saudara-saudara, merasa bahwa dia harus mencarinya. Dia merasa tidak berguna, dia merasa kesepian, dia merasa tidak bernilai. Maka dia mencari hal-hal yang membuat orang-orang memberi pujian, yang membuat dia merasa bahwa wow, dia dipuji, dia bernilai, dia bermanfaat, dia berguna. Nah, biasanya itu lingkungan-lingkungannya negatif, saudara-saudara, lebih biasanya pintar untuk memberikan pujian. Biasanya pintar untuk mengajak orang-orang. Ya, begitulah. Setan kan sama di Taman Eden, dia berkata kepada Hawa, oh tidak, kamu tidak akan mati. Ya, masa sih kalau kamu isap ini 2-3 kali mati? Enggak, kamu tidak akan kamu tidak akan sakit, buktinya saya sehat-sehat aja. Nah, inilah saudara-saudara yang saya kasih anak-anak muda. Karena itu anak-anak muda berhati-hati di dalam memilih teman. Ya, selalu manis di mulut di awalnya, tetapi jerat yang dikandung di dalamnya itu sangat berbahaya. Amsal berkata, jangan percaya kepada mulut manisnya itu. Ya, kalau kau mau mencari menjadi manusia yang berguna, apakah engkau tahu bahwa engkau, saudara-saudara, memiliki nilai hidup, berguna hidupmu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ketika dia mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib adalah untuk menyatakan kasih yang tidak bisa diterima manusia dari manusia yang lain. Dan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia yang sanggup memberikan kasih yang sesungguhnya dalam hidupmu, saudara-saudara. Anak-anak muda, kalau engkau mau mencari, engkau dikasihi, bukan tempat-tempat seperti itu tempatnya. Tetapi datang pada Yesus Tuhan. Di dalam Kristus, di dalam Yesus, kasih yang sejati. Dia berkata, mari kepada aku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku beri kelegaan. Anak-anak muda tidak lega karena dia tidak tahu siapa dirinya. Anak-anak muda tidak lega karena dia merasa tertindas, minder. Dia merasa tidak berharga. Dia merasa tidak punya harga diri. Karena perlakuan-perlakuan yang negatif di rumah. Perkataan yang kasar diberikan di rumah. Tidak diberi penilaian yang baik, saudara-saudara. Dan mengakibatkan dia mencari jati diri di tempat yang benar. Tapi Yesus hari ini berkata, mari kepadaku, hai kau anak-anak muda yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku akan berikan apa yang kau cari. Bahwa Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang 43, engkau ini berharga di mataku dan mulia, dan aku ini sangat mengasihi engkau. Ayo, jangan biarkan dirimu saat ini, jangan putuskan salah untuk berteman dengan yang salah. Jangan putuskan salah untuk mengakhiri hidupmu karena engkau merasa tidak bernilai dan tidak berguna. Tuhan berkata engkau berharga, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus telah mati untukmu untuk membuka masa depan bagimu. Mari datang kepadanya, mari buka hatimu, dan mari, saudara, Dia akan memberikan kehidupan kepadamu. Itu kehidupan di dalam segala kelimpahan Allah. Sama seperti anak-anaknya Korah. Dia hidup, saudara-saudara, tidak berdasarkan latar belakang budaya dari kehidupan keluarganya. Keluarganya melakukan hal, ayahnya melakukan hal yang negatif.
tapi dia tidak mau dipengaruhi akan hal itu. Dia berketetapan hati untuk mengikuti Tuhan, mengalami Tuhan, dan saudara-saudara melayani Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dan apa yang terjadi? Kita membaca Mazmur-Mazmur, saudara. Contohnya Mazmur 84, ada Mazmur Bani Korah, Mazmur 85. Kalau saudara pernah mendengar kata lagu yang berkata demikian, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu Mazmur Bani Korah dalam Mazmur 84. Dia memilih bahwa tempat yang teraman, tempat yang penuh damai, tempat yang bahagia, tempat yang penuh sukacita, tempat di mana kita berharga, tempat di mana kita mulia, tempat di mana kita sangat-sangat dikasihi, dan tempat di mana kita mengalami kemerdekaan yang sejati, itu hanya di hadirat Tuhan. Ketika mengenal Tuhan, saudara akan mengenal siapa diri saudara. Saudara ketika mengalami Tuhan, saudara akan tahu tujuan-tujuan hidup saudara, dan pilihan-pilihan saudara ke depan bukanlah pilihan yang salah. Tuhan akan menuntun, menyertai engkau dengan kuasa rohnya. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan ini, ayo anak-anak muda, marilah menjadi generasi yang terbaik, yang menghadirkan Tuhan ke tengah bumi dengan kuasa kemuliaannya, dan membuat setiap orang yang tidak berguna hidupnya tahu bahwa mereka berguna, mereka dikasihi. Dan saya mau katakan, hai anak muda, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau berharga hidupmu, dan engkau sangat berharga. Mulia hidupmu, jangan hinakan hidupmu, karena Kristus sudah menebus engkau dengan darahnya yang kudus, dan sudah mengampuni dosa-dosamu. Mari bersyukur. Berkati anak-anak muda Tuhan. Jamah hidup mereka Tuhan, dan mereka kembali kepada jati diri yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak-anak muda jadi generasi yang terbaik, yang menghadirkan kemuliaan Allah ke tengah bumi. Pemulihan terbesar terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.